Halo rekan-rekan sekalian, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer 3K dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membagikan berita terkait dengan informasi tenaga honorer yang akan langsung diangkat menjadi P3K walaupun tanpa mengikuti seleksi. Apa saja syarat dan tahapan yang harus dilewati oleh para tenaga honorer tersebut? Silakan simak dan tonton secara lengkap di video ini agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan, usai Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ditetapkan dan disahkan pada tanggal 3 Oktober yang lalu, nampaknya nasib tenaga honorer dan non-aparatur sipil negara yang selama ini terkatung-katung nampaknya akan menemui titik terang. Pengangkatan tenaga honorer itu diangkat menjadi aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja memang cukup dilakukan secara hati-hati dan melalui beberapa tahap dengan melihat data tenaga honorer di BKN dengan cermat dan teliti. Jadi memang fokus pengangkatan pegawai honorer menjadi aparatur sipil negara P3K itu memang diprioritaskan bagi rekan-rekan tenaga honorer yang telah terdata di dalam database Badan Kepegawaian Negara yang telah dilakukan dan disertakan dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak ya beberapa waktu yang lalu. Hal tersebut berpengaruh besar terhadap anggaran negara jika dilakukan perhitungan yang cermat. Di dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, peraturan pemerintah turunan selaku aturan teknis dan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tersebut wajib diselesaikan maksimal paling lambat 6 bulan setelah undang-undang tersebut disahkan. Jadi jika undang-undang itu disahkan pada bulan Oktober yang lalu, akhir Oktober, maka setidaknya pada bulan April paling lambat aturan turunan selaku aturan teknis pelaksana dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara itu disahkan. Jadi memang masih ada rentang waktu 6 bulan ke depan pemerintah terus merumuskan langkah-langkah atau mekanisme penyelesaian persoalan tenaga honorer. Walaupun rekan-rekan diketahui bersama bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 telah mengamanahkan bahwa langkah dan kebijakan penyelesaian persoalan tenaga honorer itu selambat-lambatnya harus diselesaikan pada bulan Desember tahun 2024. Nah, ini menjadi persoalan oleh karena memang tahun depan, tahun 2024 itu pucuk pimpinan Republik Indonesia itu akan berganti. Jadi memang 2024 ini merupakan tahun politik di mana kita semua akan memilih presiden dan para anggota DPR. Jadi bisa saja dan kita khawatirkan kebijakan ini akan mentah kembali oleh pimpinan yang baru. Padahal sebenarnya di Undang-Undang Aparatur Sipil Negara memang sudah nampak langkah penyelesaian, sudah nampak titik terang dari penyelesaian persoalan tenaga honorer di mana akan diselesaikan pada Desember tahun 2024. Nah, percepatan perancangan peraturan pemerintah tersebut saat ini tengah dilakukan, khususnya mengenai mekanisme pengangkatan para tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, baik itu P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu. Di dalam rapat mengenai ex tenaga honorer K2 dan non-ASN, Menpan RB Abdullah Azwar Anas telah memaparkan 3 langkah kebijakan yang akan dilakukan pemerintah di dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K.
Jadi ini secara resmi dinyatakan oleh Abdul Azwar Anas selaku Menpan RB terkait dengan rencana kebijakan yang akan diambil oleh pemerintahan Jokowi dalam rangka penyelesaian dan penataan tenaga honorer. Langkah yang pertama yakni melalui keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 648 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi P3K, di mana menetapkan alokasi dan kuota 80% untuk tenaga honorer kategori 2 dan non-ASN serta 20% untuk pelamar umum. Jadi ini langkah ini sudah berjalan di tahun ini, di mana pemerintah telah membuka seleksi CPNS dan P3K. Nah, ternyata langkah ini merupakan salah satu upaya pemerintah di dalam rangka penyelesaian persoalan tenaga honorer. Beberapa informasi juga kami himpun bahwa ke depan kuota 80% ini akan perlahan-lahan akan semakin turun, dan pelamar umum akan perlahan-lahan akan semakin besar, oleh karena memang pemerintah juga ingin menampung para pelamar sarjana muda atau fresh graduate untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara. Kebijakan yang kedua yakni verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh VBPKP dan Badan Kepegawaian Negara terhadap honorer yang telah terdata. Jika lolos maka akan langsung diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kemudian dimasukkan ke dalam platform digital untuk evaluasi kinerja dan performance-nya. Jadi rekan-rekan sekalian, langkah yang kedua ini merupakan langkah yang menarik, oleh karena hanya dilakukan verifikasi dan validasi data oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan serta Badan Kepegawaian Negara terhadap para tenaga honorer yang telah terdata di dalam BKN. Jika memang proses verifikasi dan validasi ini memberikan jalan yang mulus dan lolos, ya, rekan-rekan bisa lolos di dalam verifikasi dan validasi data, maka pemerintah kemungkinan besar akan mengangkat secara langsung menjadi P3K paruh waktu. Jadi tahapannya adalah honorer yang telah lolos itu akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kemudian yang ketiga, jika adanya kebutuhan dan anggaran, maka P3K paruh waktu ini selanjutnya akan diprioritaskan diangkat menjadi P3K penuh waktu berdasarkan pemeringkatan kinerja. Jadi tahapannya adalah rekan-rekan akan diangkat menjadi P3K paruh waktu terlebih dahulu, dan jika memang ada formasi dan ketersediaan anggaran tunjangan ada, maka rekan-rekan yang sudah masuk dan diangkat menjadi P3K paruh waktu akan diprioritaskan untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu. Nah, poin B mengatakan bahwa tenaga honorer ini akan langsung dialihkan statusnya menjadi P3K paruh waktu jika data tenaga non-ASN tersebut valid dan lolos dalam tahap verifikasi dan validasi. Rekan-rekan sekalian, demikian informasi ini yang telah dikonfirmasi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara bahwa untuk menuju P3K paruh waktu memang hanya diperlukan data yang valid serta lolos tahapan verifikasi dan pendataan yang dilakukan oleh pemerintah. Demikian rekan-rekan, terima kasih telah menyaksikan. Bagaimana tanggapan rekan-rekan terhadap video dan berita kali ini, silahkan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.